Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepadanya sebagaimana orang itu mengerjakan kebaikan tersebut. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermuhajahah, berjumpa dalam kajian dakwah, channel dakwah PCPM Kemalang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabiullah Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu kami sudah sampaikan kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, di mana di ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa saat ini kita masih hidup, masih memiliki hidup yang panjang, itu tidak ada jaminan. Yang pasti kita semuanya yang saat ini masih diberikan kesempatan atau dihidupkan oleh Allah, semua akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, maka akan mengalami yang namanya kematian. Dan kita tidak pernah tahu kapan, bagaimana, di mana, dan seperti apa datangnya kematian itu kepada kita tidak pernah tahu. Yang perlu kita siapkan adalah untuk menyiapkan bekal dengan bekal yang sebaik-baiknya. Karena kesiapan kita itu tidak akan mempercepat kematian kita, dan ketidaksiapan kita juga tidak akan memperlambat kematian kita. Maka ketika telah datang kematian kepada kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita lakukan saat ini hanya satu. Apa? Yaitu mempersiapkan bekal dengan bekal yang sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal apa? Bekal apa yang bisa kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian, agar kita mendapatkan kematian yang
husnul khatimah. Tentu yang pertama yaitu iman. Tentu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya iman? Iman ini bermakna mengesahkan Allah. Mengesah itu artinya mensatukan Allah. Maka dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tuhan itu banyak, namun yang hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kitab Aqaid karangan Fauzan bin Fauzan. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iman tentu dibuktikan ya, karena iman tanpa bukti ibadah ini muspro ya, tidak ada gunanya. Maka setelah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu esa dan tidak ada sembahan yang hak selain Ia, artinya kita tidak boleh menyembah sesembahan yang lain. Bagaimana kita misalnya minta pertolongan, ya, maaf, misalnya ke dukun gitu. Kemudian batu, ke kuburan atau ke lain sebagainya. Nah, kemudian setelah beriman perlu kita siapkan bekal. Nah, bekal apa? Yang pertama, sebagaimana materi yang lalu itu juga disampaikan oleh Ustadz Asmu'i, pentingnya sholat. Gitu. Silahkan dilihat di video yang lain ya. Bekal yang tidak kalah penting, yang sangat penting yaitu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'lamu fa inna khaira a'malikum as-sholah." Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah sholat. Dan kita sebagai seorang muslim, sholat ini sudah menjadi dagingnya orang muslim, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, konsekuensinya adalah sholat. Maka dalam kondisi, dalam keadaan seperti apapun, bahkan yang paling berat dari kondisi kita tidak dibolehkan untuk meninggalkan sholat. Fardunya dalam mengerjakan sholat itu adalah berdiri. Rukun dalam mengerjakan sholat fardu itu adalah berdiri. Dan saking wajibnya mengerjakan sholat, dalam kondisi seperti apapun kok kita tidak mampu misalnya untuk berdiri secara sempurna, Allahu Akbar, berdiri misalnya, maka kita dibolehkan. Kita sholat dengan cara duduk seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Kok duduk dengan cara di atas kursi seperti ini kita juga tidak mampu, maka kita dibolehkan duduk dengan cara berselonjor. Lah ini dibolehkan. Saking wajibnya dalam mengerjakan sholat, aku ora kuat. Sholat diselonjor ora kuat, maka dibolehkan dengan cara berbaring. Dengan cara mengangkat tangan dengan posisi berbaring, Allahu Akbar, boleh. Kok berbaring mengangkat tangan tidak kuat? Menggunakan isyarat. Ini saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Kok isyarat tidak bisa? Oh, artinya sudah meninggal. Bahkan sampai orang yang sudah meninggal, saking pentingnya sholat, orang yang sudah meninggal itu sholat yang terakhir dinamakan sholat jenazah. Hukum mengerjakan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada orang muslim yang meninggal kemudian tidak ada yang menyolatkan, semua masyarakat jamaah di situ akan berdosa. Ketika sudah ada bahkan satu misalnya sudah mengerjakan
sholat jenazah kepadanya, maka sudah gugur semuanya. Ini saking pentingnya sholat, bahkan sampai sudah mati saja kita diperintahkan untuk orang di sekitar diperintahkan untuk menyolatkannya, sholat. Kemudian Nabi juga mengatakan miftahul jannah as-sholah. Kunci dari surga adalah mengerjakan sholat. Kemudian setelah kita mengerjakan sholat, ya, artinya kita sudah membuka pintu surga, maka kita juga perlu amalan, meskipun kelak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala ini akan terus mengalir, akan memberikan pahala. Apa saja amalan atau ibadah-ibadah itu? Yang pertama, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu." Apabila meninggal anak Adam, yaitu manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus seluruh amalannya. Kenapa terputus? Ya karena sudah meninggal. Sudah tidak bisa beribadah, tidak bisa sholat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berpuasa. Semua terputus. Illa min salasatin, namun kecuali 3 hal. Ya. 3 hal ini nanti meskipun kita sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir, akan dikirim terus. Yang pertama, sodaqotun jariyah. Sodaqoh jariyah. Nah ini. Apa itu sodaqoh jariyah? Sodaqoh jariyah adalah kita bersedekah untuk kemanfaatan umat. Dan kemanfaatan ini tidak langsung habis. Nah, contohnya apa Mas? Ya, misalnya contohnya ya, di PCM Kemalang ini sedang bangun gedung dakwah. Ini masih kurang lebih ya baru 75%. Maka ini terbuka kesempatan kita untuk mendapatkan pahala jariyah. Misalnya panjenengan gak ada uang ya 100.000. Mas, saya nitip, aku duit 100.000, aku nitip duit iki tolong ditukokke paku misalnya. Maka ketika paku itu digunakan menjadi sebuah gedung ya misalnya, selama gedung ini digunakan untuk kajian seperti ini, untuk digunakan kajian dakwah, digunakan kemanfaatan, panjenengan kok tidak berangkat ngaji, dikirim pahala pada jenengan. Luar biasa itu. Nah, monggo ini masih banyak itu kesempatan dakwah untuk jenengan. Kalau ada kesempatan bisa dititipkan ke kami PCM atau BCPM Kemalang. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Menjadi pengajar, TPA, guru SD, guru TK, PAUD, pendakwah, mubalik. Ini bisa mendapatkan menjadi peluang amal jariyah. Atau misalnya panjenengan tidak bisa berdakwah, Mas aku ra iso ngajar TPA, aku ra iso berdakwah. Ini ada channel dakwah PCPM Kemalang. Jenengan tinggal share, like, subscribe. Jenengan share, orang lain kok bisa melihat dakwah ini, akan mendapatkan pahala jariyah luar biasa. Ya. Seperti yang kami sampaikan di awal, mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan suatu kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Bahkan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan sedikit pun. Nah, Masya Allah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, awaladin soleh yada'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan, bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Ketika besok kita ini sudah dipanggil oleh Allah, sudah dicabut nyawa kita oleh Allah, siapa? Orang yang akan mendoakan kita itu siapa?
tetangga, sekali dua kali mungkin iya. Namun untuk terus-menerus saya yakin tidak mungkin. Ibu, ayah, wallahu alam, bisa jadi beliau sudah dipanggil lebih dulu. Saudara, tanpa jenengan minta tidak mungkin akan didoakan terus-menerus. Orang yang akan mendoakan kita terus-menerus bahkan tanpa kita minta, ya anak-anak soleh kita, anak-anak solihah kita. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dengan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, luar biasa. Ya. Maka di dalam surga, dalam hadis yang sedikit panjang, itu ada orang tua yang bingung bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surga ya Allah? Sedangkan ya, amalku itu di dunia ya biasa-biasa saja. Jadi dia bingung tanya kepada Allah. Apa jawabnya Allah? Sesungguhnya kamu dimasukkan ke dalam surga karena permintaan istighfar anak-anakmu yang saat ini ada di dunia. Nah, luar biasa kita. Punya anak solih, punya anak solihah, itu jariah yang tidak akan pernah terputus. Ya. Setiap hari didoakan, minimal berapa? 5 kali dalam sehari. Habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba dan ampunilah kedua orang tua hamba. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku ya Allah. Nah itu. Kan doakan terus. Dan kita saat ini ya mungkin yang sudah tua atau mungkin masih muda, status kita tetaplah anak dan kita punya orang tua. Jangan sampai kita kok tidak mendoakan orang tua, sangat dolim. Doakan orang tua kita ketika masih hidup, ya kita doakan kesehatan, kelancaran, ya. Ibadahnya diterima oleh Allah. Kok ternyata orang tua kita qadarullah sudah dipanggil oleh Allah, ya kita doakan semoga mendapatkan ketenangan, diterima di sisi Allah, mendapatkan surga yang langgeng, seperti itu. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bekal yang perlu kita persiapkan, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita saat ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk memperbanyak bekal ketika kelak sudah Allah ambil nyawa kita. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya, utamanya di dalam mencari bekal untuk kehidupan dunia dan juga mencari bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Sehingga kita kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati yang baik, yaitu mati yang husnul khotimah. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.